Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Pada masa reformasi, kontroversi ini mencapai puncaknya. Saat itulah Matius 16 ayat 18-19 menjadi pilar pertentangan yang tidak dapat didamaikan antara teologi gereja Roma yang berbeda dengan reformasi Protestan. Perdebatan yang berkecamuk di era reformasi melemparkannya ke dalam peran sentralitas mutlak. Tetapi tidak mengherankan bahwa jauh sebelumnya banyak suara yang berbeda menawarkan pemahaman mereka sendiri tentang bagian tersebut. Apa yang dipahami oleh para penulis awal gereja dalam Matius 16 ayat 18, dan apa signifikansi makna itu bagi kehidupan mereka dan kehidupan bergereja? Dalam bagian ini kita akan membahas 5 penulis dan pemikir terkemuka dari gereja kuno. Yang pertama Cyprian, kedua Tertullianus, ketiga Agustinus, keempat Chrysostom, dan Origen. Tertullianus berpendapat bahwa Petrus adalah batu karang di mana Kristus membangun gerejanya. Dalam bukunya Tertullian on Modesty, chapter 21. Tetapi dalam pengertian yang sepenuhnya eksklusif. Dalam pikirannya, Petrus secara eksklusif diberikan kunci kerajaan surga dan kuasa untuk mengikat dan melepaskan. Dan dia dengan tegas menyangkal bahwa pemberian ini ditunjukkan untuk siapapun setelah Petrus. Jadi hanya diri Petrus saja. Memang pandangan eksklusivitas otoritas apostolik inilah ditambah dengan pemahamannya dengan tentang kunci-kunci yang nanti akan kita bahas, yang membuat Tertullianus terbuka untuk bergabung dengan Montanis dengan mengorbankan menikmati persekutuan dengan gereja induk, yang dimana nanti akan gereja induk akan mengutuk Montanis sebagai bidat. Sebagai seorang Montanis, Tertullianus menulis risalahnya On Modesty, di mana ia membela diri terhadap gagasan bahwa gereja sebagai suatu badan di bawah wewenang para uskup dalam persetujuan, satu-satunya yang dapat menawarkan kebutuhan keselamatan. Karena itu kamu menganggap bahwa kekuatan mengikat dan melepaskan telah diturunkan kepada setiap gereja yang mirip dengan Petrus. Orang macam apa kamu ini yang menumbangkan dan sepenuhnya mengubah niat nyata Tuhan yang telah menganugerahkan anugerah ini secara pribadi kepada Petrus? Kalimat di atasmu, dia berkata, akan aku membangun gerejaku dan aku akan memberikan kepadamu kunci-kunci, bukan kepada gereja. Dan apapun yang telah engkau lepaskan atau ikat, bukan apa yang akan mereka lepaskan atau ikat. Dalam bukunya Tertullianus on Modesty, chapter 21. Seperti yang akan kita lihat, ini yang membedakan Tertullianus dari bapak-bapak gereja lainnya. Dan tidak mengherankan bahwa Tertullianus begitu berani untuk bergabung dengan afiliasi yang dikutuk secara luas. Afiliasinya dengan kaum Montanis telah menempatkannya di tempat yang aneh dalam sejarah, disebut sebagai teolog besar dan juga bidat, seringkali oleh orang yang sama. Meskipun demikian, kontribusi dari Tertullianus terhadap pengetahuan dan pemikiran tentang gereja sebenarnya diakui secara universal dan oleh karena itu layak untuk dipertimbangkan. Cyprian adalah murid Tertullianus yang setia. Dia sering menyebut gurunya sebagai master.
Dia memiliki banyak kesamaan dengan yang lebih tua, meskipun tidak pernah mengadopsi ajaran Montanus. Oleh karena itu, reputasinya tetap menjadi salah satu ortodoksi yang kuku di mata kebanyakan orang. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Cyprian juga menganggap Petrus sebagai batu karang. Tampaknya sama pentingnya. Baginya adalah kesetaraan para rasul lainnya dengan Petrus. Karena bersama-sama kedua prinsip ini menjadi dasar kesatuan gereja, strukturnya dan juga fungsinya. Tuhan berbicara kepada Petrus, mengatakan, "Aku berkata kepadamu bahwa engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini," dan seterusnya dan seterusnya. Dan meskipun kepada semua rasul setelah kebangkitannya, dia memberikan kekuatan yang sama agar dia dapat membentuk kesatuan. Dia mengatur dengan otoritasnya asal mula kesatuan itu sebagai permulaan dari satu. Pasti rasul-rasul lainnya juga sama seperti Petrus, diberkahi dengan kemitraan yang serupa, baik kehormatan maupun kekuasaan. Tetapi permulaan berasal dari kesatuan. Cyprian on the Unity of the Church, section yang keempat. Cyprian juga percaya bahwa karunia-karunia Petrus ditransfer secara berurutan kepada para uskup gereja, yang oleh karena itu menjadi fondasi berkelanjutan gereja melalui pengajaran dan otoritas mereka. Cf. The Seven Council of Carthage, section 1. Tuhan kita berfirman kepada Petrus, "Aku berkata kepadamu bahwa engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan gerbang neraka tidak akan menguasainya. Dan aku akan memberikan kepadamu kunci kerajaan surga. Dan apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga, dan apapun yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga." Oleh karena itu, melalui perubahan waktu dan urutan, penetapan para uskup dan rencana gereja terus berlanjut, sehingga gereja didirikan di atas para uskup, dan setiap tindakan gereja dikendalikan oleh penguasa yang sama ini. Cyprian to the Labs, section yang pertama. Lalu kita masuk ke Agustinus. Agustinus awalnya setuju dengan Tertullianus dan Cyprian, tetapi kemudian Agustinus sampai pada kesimpulan yang berbeda dan berkhotbah bahwa Yesus Kristus sendirilah yang menjadi batu karang di mana gereja didirikan. Dalam bukunya Agustinus Retraction, book pertama chapter 20 section yang pertama. Agustinus beralasan bahwa Petrus atau kata aslinya Petros merupakan bentuk maskulin dari Petra, batu yang femininnya. Diberi nama barunya menurut objek imannya, Kristus, batu karang. Sama seperti seorang Kristen dinamai menurut nama Kristus. Dalam bukunya Agustinus, On Matthew, section 1-4. Sekarang nama Petrus ini diberikan kepadanya oleh Tuhan, dan bahwa dalam sebuah figur dia harus menandakan gereja. Karena melihat bahwa Kristus adalah batu karang, Petrus adalah orang-orang Kristen. Untuk batu adalah nama aslinya. Karena itu Petrus disebut dari batu, bukan batu dari Petrus. Karena Kristus tidak disebut Kristus dari orang Kristen, tetapi orang Kristen dari Kristus. Oleh karena itu katanya, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini yang telah kamu akui, di atas batu karang yang telah kamu akui ini, dengan mengatakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Aku akan mendirikan gerejaku, yaitu di atas diriku sendiri, anak Allah yang hidup. Tuhan, akankah aku membangun gerejaku?
Aku akan membangun engkau di atas diriku sendiri, bukan diriku di atasmu. Untuk orang-orang yang ingin dibangun di atas manusia, berkatalah, saya dari Paulus, dan aku dari Apolos, dan aku dari Kefas, yang adalah Petrus. Tetapi orang lain yang tidak ingin dibangun di atas Petrus, tetapi di atas batu karang, berkata, tetapi aku dari Kristus. Dan ketika Rasul Paulus memastikan bahwa dia dipilih dan Kristus memandang rendah, dia berkata, apakah Kristus terbagi? Apakah Paulus disalibkan untuk Anda? Atau kamu dibaptis dalam nama Paulus? Dan tidak dalam nama Paulus. Demikian juga dalam nama Petrus, tetapi dalam nama Kristus, agar Petrus dapat dibangun di atas batu karang, bukan batu karang di atas Petrus. Dalam tulisannya Agustinus on Matthew section 1-4, Agustinus tidak menarik prinsip-prinsip struktur gereja dari Matius 16 ayat 18-19 ini. Sebaliknya, dengan cara yang khas, ia melihat gambaran yang lebih tinggi tentang orang Kristen dalam diri Petrus yang dibangun di atas batu karang. Kekuatan Petrus adalah kekuatan kita. Kelemahan Petrus adalah tipe kelemahan kita. Dengan cara ini, ketika Yesus berkata, berbahagialah kamu, karena daging dan darah tidak menyatakan ini kepadamu. Dia mengatakan itu juga kepada semua orang yang mengaku bahwa Kristus adalah anak Allah. Dari pandangan ini, Agustinus tidak memiliki alasan untuk bersikap dogmatis tentang interpretasinya. Dan oleh karena itu, meskipun dia berkhotbah menurut pemahaman yang belakangan ini, dia dengan cepat mengatakan bahwa pembaca harus memutuskan interpretasi mana yang tampak paling masuk akal. Tulisan Agustinus, Retraction, buku yang pertama, chapter 20, section yang pertama. Kita masuk ke Chrysostom. Chrysostom menerapkan kata-kata Kristus, yaitu di atas batu karang ini, untuk merujuk pada batu karang pengakuan iman Petrus bahwa Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Tulisan Chrysostom dalam Homily on Matthew, section yang ketiga. Dalam homili tentang kitab Injil Matius ini, dia membandingkan pengakuan Petrus dengan pengakuan sebelumnya, menunjukkan bahwa pengakuan Petrus adalah yang pertama yang datang dari pengetahuan yang benar tentang keunikan dan keilahian Kristus, dan oleh karena itu adalah yang pertama yang dapat dikatakan benar, diilhami secara ilahi. Oleh karena itu, di atas batu karang iman yang diinformasikan secara ilahi inilah gereja akan dibangun. Karena itu, Kristus menambahkan ini, dan aku berkata kepadamu, kamu adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, yaitu berdasarkan iman dari pengakuannya. Dengan ini, dia menandakan bahwa banyak orang sekarang sudah percaya dan membangkitkan semangatnya dan menjadikannya seorang gembala. Dalam tulisannya Chrysostom, Homily on Matthew, section yang ketiga. Menurut Chrysostom, Petrus menjadi gembala bagi mereka yang akan percaya setelah menunjukkan bahwa imannya benar. Meskipun dia tidak menerapkan kunci dan kekuatan mengikat dan melepaskan dalam homili ini, pemahaman tentang karunia-karunia yang dia dukung ini dapat menjelaskan beberapa bapak-bapak gereja yang mana interpretasinya selaras dengan interpretasinya. Tentunya saya akan meninjau kembali hal ini. Kita akan masuk ke Origen. Dari semua interpretasi penulis gereja mula-mula, Origen mungkin yang paling menarik. Tidak hanya karena pemahamannya tentang siapakah batu itu, tetapi juga pemahamannya tentang kunci atau gerbang alam maut atau gerbang Hades.
dan kekuatan mengikat dan melepaskan. Ada sejumlah kesamaan antara pandangan Origen dan pandangan Agustinus di kemudian hari. Harus diingat bahwa Origen mendahului Agustinus, tetapi Origen menunjukkan interpretasi yang jauh lebih berani dan lebih luas yang menjadi ciri pemikirannya. Seperti Agustinus, ia percaya bahwa Petrus menerima namanya menurut nama Kristus. Tetapi Origen percaya bahwa semua orang yang menganut kepercayaan yang sama dengan Petrus juga dapat disebut batu karang. Bahkan, ia berpendapat bahwa karunia-karunia yang diberikan kepada Petrus tidak kurang diberikan kepada orang percaya lainnya. Dan jika kita juga telah berkata seperti Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup," bukan seolah-olah daging dan darah telah menyatakannya kepada kita, tetapi oleh terang dari Bapa di surga yang bersinar di dalam hati kita. Kita menjadi seorang Petrus, dan kepada kita mungkin dikatakan oleh firman, "Engkau adalah Petrus," dan lain-lain. Karena sebuah batu karang adalah setiap murid Kristus. Tetapi jika Anda mengira bahwa di atas satu Petrus saja seluruh gereja dibangun oleh Allah, apa yang akan Anda katakan tentang Yohanes, putra Guntur, atau masing-masing dari para rasul? Haruskah kita berani mengatakan bahwa melawan Petrus, khususnya mengenai gerbang alam maut atau gerbang Hades, tidak akan menang, tetapi bahwa mereka akan menang melawan rasul lainnya dan yang sempurna? Bukankah kalimat yang dibuat sebelumnya, yaitu gerbang Hades, gerbang alam maut, tidak akan menang melawannya, berlaku untuk semua dan dalam kasus masing-masing? Dan juga kalimat di atas batu karang ini, "Aku akan mendirikan gerejaku." Dalam tulisannya Origen, Commentary on Matthew, book yang ke-12, chapter 10 sampai 12 dan juga 13 sampai 14. Dengan alasan ini, Origen menyimpulkan bahwa pada dasarnya baik gereja dan batu karang adalah satu. Apakah itu batu karang yang di atasnya Kristus membangun gereja, atau apakah itu gereja di mana gerbang Hades tidak akan menang? Karena kalimatnya ambigu, atau seolah-olah batu karang dan gereja adalah satu dan sama. Ini menurut saya benar, karena baik melawan batu karang di mana Kristus membangun gereja, atau melawan gereja, yaitu gerbang Hades, tidak akan menang. Origen, Commentary on Matthew, book yang ke-12, chapter 10, 12, 13, dan 14. Sama seperti identitas batu karang, di mana Kristus mendirikan gerejanya, dipahami secara berbeda di antara para penulis gereja mula-mula. Demikian pula pentingnya Matius 16 ayat 18 sampai 19 tentang kehidupan dan struktur gereja. Seperti disebutkan sebelumnya, Tertullianus menyangkal bahwa anugerah yang diberikan kepada Petrus menggantikannya. Lebih jauh, pembenaran di hadapan Allah benar-benar berbeda dari partisipasi dalam gereja yang terlihat dari para uskup dan klerus. Tertullian dalam On Modesty chapter 21. Di sisi lain, meskipun dia setuju dengan Tertullianus bahwa Petrus adalah batu karang, berpendapat bahwa semua uskup menggantikan Petrus sebagai pemegang kunci kerajaan dan kekuatan mengikat dan melepaskan. Cyprian dalam To the Lapse section yang pertama. Cyprian, yang mengikat dan kehilangan ini dipahami sebagai pengampunan dan penyimpanan dosa dengan perluasan interpretasi ini. Cyprian berpendapat bahwa hanya di bawah naungan para uskup gereja universal, orang percaya sejati menemukan keselamatan melalui Kristus yang menganugerahkan kepada gereja
pengampunan dosa. C.F. Firmilian's Letter to Cyprian Against the Letter of Stephen, section yang ke-16. Sangat menarik bahwa terlepas dari penghormatan Cyprian terhadap Tertullianus, pemahamannya tentang Matius 16 ayat 18-19 adalah posisi yang tepat yang ditentang oleh Tertullianus dengan penuh semangat. Dalam tulisannya Tertullianus on Modesty, chapter 21. Agak selaras dengan pandangan dari Cyprian, Chrysostom juga menyimpulkan bahwa kekuatan mengikat dan melepaskan dan kunci kerajaan terkait dengan otoritas untuk mengampuni dan menahan dosa. Meskipun ia tidak secara tegas menyimpulkan bahwa otoritas ini diteruskan kepada para uskup secara berurutan. Apakah Anda melihat bagaimana Kristus dirinya sendiri menuntun Petrus ke pemikiran yang tinggi tentang dia dan menyatakan dirinya dan menyiratkan bahwa dia adalah anak Allah melalui dua janji ini untuk hal-hal yang khusus bagi Tuhan saja, baik untuk menghapus dosa dan untuk membuat gereja mampu digulingkan dalam gelombang yang menyerang seperti itu, dan untuk menunjukkan seorang pria yang adalah seorang pelayan yang lebih kokoh daripada batu karang manapun, sementara seluruh dunia adalah berperang dengan dia. Ini yang dia janjikan kepada dirinya sendiri untuk diberikan. Bla bla bla. Orang ini di setiap bagian dunia. Chrysostom dalam Homily on Matthew, section yang ketiga. Kesimpulan Agustinus di kemudian hari bahwa Petrus hanya dinamai menurut nama Kristus. Batu karang yang sebenarnya memungkinkan dia untuk sama sekali tidak dogmatis mengenai masalah ini. Pandangan Agustinus secara longgar mirip dengan pendahulunya, Origen, yang menguraikan lebih jauh tentang interpretasinya sendiri tentang kunci kerajaan surga dan kekuatan mengikat dan kehilangan. Menurut Origen, karena semua orang percaya adalah Petrus, tanda kutip Petrus, dinamai berdasarkan batu karang. Semua memiliki jaminan bahwa gerbang Hades tidak akan menang melawan mereka ketika mereka berdiri di atas batu karang yang merupakan fondasi gereja dan gereja itu sendiri. Origen menafsirkan gerbang Hades sebagai dosa dan memahaminya untuk ditutup dan dikunci ketika kita berdiri di atas batu. Lebih dari itu, ketika kita berdiri di atas batu karang ini, kita menerima kunci kerajaan surga yang dianggapnya sebagai kebajikan yang kontras. Tulisan Origen dalam Commentary on Matthew, book yang ke-12, chapter 10 sampai 12, lalu 13 dan 14. Saya pikir aku akan memberikan kepadamu kunci kerajaan surga diucapkan dalam konsistensi dengan kata-kata. Gerbang Hades tidak akan menang melawannya, karena dia layak untuk menerima dari firman yang sama, kunci kerajaan surga yang dibentengi melawan gerbang Hades, agar dia dapat membuka sendiri gerbang yang tertutup bagi mereka yang telah ditaklukkan oleh gerbang Hades, dan dia masuk sebagai orang yang bersahaja melalui sebuah gerbang yang terbuka, gerbang pertarakan dengan kunci yang membuat pertarakan, dan sebagai orang benar melalui gerbang lain, gerbang kebenaran yang dibuka oleh kunci kebenaran, dan begitu juga dengan kebajikan lainnya. Origen dalam Commentary on Matthew, book yang ke-12, chapter 10, 12, 13, dan 14. Pandangan Origen tentang karunia mengikat dan melepaskan sama-sama universal, tetapi lebih merupakan perintah daripada kekuasaan atau power. Dia berpendapat bahwa mengikat dan melepaskan adalah pengampunan dosa atau retensinya.
Tetapi itu bukan kekuatan, bukan power. Karena itu hanya dapat dilakukan dengan benar jika tidak latihan. Ini adalah dosa. Dosa ini adalah gerbang Hades yang berlaku terhadap individu, yang karenanya membuktikan bahwa dia bukan batu, dan karena itu tidak memiliki kekuatan untuk mengikat atau melepaskan. Tulisan Origen dalam Commentary on Matthew, buku yang ke-12, chapter 10, 12, 13, dan 14. Penafsiran orang-orang ini hanya mewakili beberapa suara di antara banyak suara. Pendapat lain yang belum kita bahas masih ada, dan hanya bisa diduga beberapa banyak lagi yang hilang dari sejarah. Beberapa orang berpendapat bahwa Petrus memang batu karang yang menjadi dasar pendirian gereja. Tetapi, apa yang dimaksud sebenarnya adalah titik perbedaan lebih lanjut. Yang lain percaya bahwa Kristus di mana gereja didirikan, atau iman yang mendorong pengakuan Petrus. Bagi Tertullianus, penting untuk tidak salah mengartikan makna teks ini. Bagi Cyprian, teks ini adalah pusat kesatuan gereja, namun terlepas dari kesepakatan mereka. Mereka mewakili dua ekstrim ketika menafsirkan implikasinya. Agustinus dan Origen, kedua pemikir yang agung dan terkenal pada masanya, tetap jauh lebih fleksibel. Origen kadang-kadang dalam sejarah dikutuk karena proposisi tidak ortodoks yang dia jelaskan dalam tulisannya, tetapi bukan karena pandangannya tentang Petrus dan batu karang. Penafsiran Tertullianus adalah kunci utama yang memungkinkan dia untuk hati nurani berpisah dengan gereja yang lebih luas, tetapi dia tetap menjadi guru Cyprian yang dikagumi dan permata dalam sejarah susunan Kristen. Mungkin kenyataan yang paling nyata adalah bahwa itu adalah 1 milenium penuh setelah orang-orang ini berpikir dan mengajarkan bahwa Matius 16 ayat 18-19 menjadi titik pertikaian yang begitu pahit. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.